Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Isnaini, calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini saya akan melakukan praobservasi kepada Ibu Irma SPD GR. Bu Irma, nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi. Tapi sebelumnya kita akan melakukan praobservasi dulu untuk mengetahui strategi yang akan Ibu Irma lakukan dalam pembelajaran, sekaligus juga untuk mengetahui perkembangan apa yang ingin Ibu Irma capai. Bu Irma, nanti ketika saya datang ke kelas untuk observasi, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Irma capai? Baik, jadi pada pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya itu adalah pada mata pelajaran IPAS. Ya. Ada beberapa tujuan yang sudah saya siapkan, yakni setelah mengamati gambar, yakni gambar organ peredaran darah manusia, saya berharap siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah manusia tersebut secara rinci. Ya. Kemudian setelah mendengarkan lagu, jadi lagunya itu adalah organ peredaran darah manusia. Iya. Saya berharap siswa dapat menyebutkan bagian-bagian peredaran darah manusia dan fungsinya secara benar. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu Irma capai. Ya. Jadi setelah tujuan pembelajaran tadi, sekarang area pengembangan yang bagaimana yang hendak Ibu Irma capai? Ya, baik. Adapun area pengembangan yang ingin saya capai adalah meningkatkan kemampuan murid dalam mengidentifikasi organ peredaran darah manusia. Selanjutnya area pengembangan yang ingin saya capai adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam bekerja sama dalam menyelesaikan tugas bersama secara kelompok. Berarti ada dua juga yang akan Ibu Irma capai, ya, yaitu kemampuan murid dalam mengidentifikasi organ peredaran darah manusia. Kemudian yang kedua, kerjasama siswa. Ya, betul sekali, Bu. Ya, bagus sekali ya area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi berkaitan dengan murid ya, Bu, ya. Ya. Oke, selanjutnya dalam mencapai area pengembangan tersebut, strategi apa yang telah Ibu Irma siapkan? Ya, baik, Bu. Dalam strategi yang ingin saya gunakan dalam proses pembelajaran nantinya, ini ada beberapa yang sudah saya siapkan. Yang pertama, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Kebetulan di kelas saya ada 25 siswa yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk dengan menggunakan media video yang berkaitan dengan materi, kemudian teks atau wacana yang berkaitan juga dengan materi tentunya. Kemudian dengan memberikan kebebasan dalam artian yang bukan kebebasan yang bagaimana ya, Bu? Ya. Kebebasan kepada murid untuk membentuk kelompok sesuai dengan minat. Kemudian pemahaman mereka untuk mengidentifikasi peran dan tugasnya masing-masing. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah saya akan mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok bagaimana dia menghasilkan produk seperti gambar yang berwarna, kemudian peta konsep dan menyanyi ya. Kemudian yang terakhir adalah metode yang saya gunakan adalah mengamati gambar, mengamati video, penugasan, diskusi dengan menggunakan pendekatan saintifik. Ya, tentunya pendekatan saintifik ini erat kaitannya dengan mengamati gambar, video, bertanya dan lain-lain. Jadi seperti itu strategi yang saya laksanakan. Oke, luar biasa sekali strategi yang dilaksanakan ya, dan saya menggarisbawahi di pembelajaran diferensiasi, kemudian Bu Irma akan mengembangkan produknya, Ya. Produk berupa gambar, peta konsep, dan menyanyikan. Ya. Jadi hasil dari siswa nanti itu akan beragam ya, Bu ya. Betul. Oke, sesuai dengan apa gaya belajar Ya, mereka. sesuai dengan gaya belajar murid. Ya, saya sudah memahami area pengembangan yang Ibu Irma ingin capai, sekaligus juga dengan strategi yang dikembangkan. Jadi nanti pada hari Kamis, insya Allah
saya akan datang ke kelas Ibu Irma, kemudian melakukan observasi. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Irma. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta dulu kepada Ananda Mahardika untuk memimpin jalannya demonstrasi. Gurunya duduk syuk, terus. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Tanpa keterangan dan ada yang sakit. Kita doakan semoga besok teman kita bisa bergabung dengan kita kembali ya. Baiklah, siapa yang jalan kaki ke sekolah? Saya, Bu. Saya, Bu. Ada beberapa orang. Oke, nah sekarang siapa yang naik sepeda? Saya. Oke, ada beberapa juga. Kira-kira apa manfaatnya yang kalian rasakan dengan Saya, Bu. ya apa? Memperkuat otot kaki. Memperkuat otot kaki. Tepuk tangan dulu. Oke. Jempol kanan, jempol kiri, jempol salur. Oke, akan dapat menyebutkan bagian-bagian peredaran manusia. Nah, jadi posisi jantung ada di sini ya. Oke, selanjutnya gambar yang ketiga. Siapa yang bisa menyebutkan ini? Oke, apa Dina? Oke, bagus sekali. Nah, tepuk tangan lagi. Baik, selanjutnya kita akan bernyanyi yang semangat ya. Ya. Oke. Pembedaan saya adanya. Keberadaan darah manusia, jantung paru-paru dan pembuluh darah, jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapiler, dan juga vena. Tangan dengan semangat. Masuk. Nah, sekarang coba perhatikan di layar ya. Jadi jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruhan tubuh. Coba Fadil dibacakan jantung terdiri atas 4. Coba disebutkan 1. 1. Serambi kanan. 3. Bilik kanan. 4. Bilik kiri. Oke, mantap. Gaya O2 dari paru-paru menuju bilik kiri. Oke. Dari ujung balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida CO2 dari seluruh tubuh menuju jantung. Akan membagikan LKPD berdasarkan kelompok yang sudah kita sepakati bersama ya. Ibu.
kesehatan. Nah, kalau kalian ingin mengetahui angka terbaik yang sesuai dengan usia dan kesehatan, sebaiknya kalian tanya langsung pada dokter ya. Selanjutnya, hindari obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Jika sudah mengalami obesitas, sirkulasi darah, serangan jantung, hingga stroke. Wah, kalian harus menjaga pola makan ya, biar tidak terjadi obesitas. Selanjutnya, tidur cukup dan berkualitas. Orang yang kurang tidur memiliki resiko obesitas lebih tinggi, tekanan darah tinggi, serangan jantung, bahkan diabetes dan depresi. Karena saat tidur tubuh kita beristirahat dan ada jam-jam tertentu di mana tubuh kita menyaring racun untuk dibuang. Jadi jika kita tidak tidur, maka organ tersebut tidak bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, mengelola stres. Ketika tubuh mengalami stres, pembuluh darah akan mengalami penyempitan yang dapat mengganggu sirkulasinya. Ini sangat berbahaya sekali untuk peredaran darah. Sekarang Ibu mau tanya, dari penjelasan video tadi setelah mengamati video ya. Nah, coba dijawab pertanyaan Ibu, bagaimana videonya tadi menarik? Coba Ibu mau bertanya ya. Kira-kira bagaimana cara menjaga organ peredaran darah? Siapa yang bisa? Coba Dina. Berdiri Dina. Pak, Makan makanan yang sehat. dengan cara makan makanan sehat. Ada lagi? Tidak merokok. Tidak merokok. Satu lagi? Berolahraga. Oh. Olahraga. Oke, kasih tepuk yang gemuruh untuk Dina. Biasa ya. Oke, bagaimana tugasnya? Pada semua hai yang di belakang. Halo. Aku mau tahu dulu bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi hari ini? Ceria. Baik, apa lagi? Semangat. Oke, baik. Nah, apakah yang paling menarik pada pembelajaran kita pada nyanyi? Apa lagi? Mengamati. Apa lagi? Apakah kalian pembelajaran kita hari ini penting bagi kalian? Iya. Kenapa? Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum Ibu akhiri, aku mau tanya dan mengingatkan ya bahwa pertemuan selanjutnya adalah mata pelajaran olahraga. Oke, bagus. Jadi materi selanjutnya itu ya. Nah, baik, sebelum kita tutup, marilah kita menutupnya dengan doa bersama ya. Baiklah teman-teman, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Sekarang kita bertemu lagi untuk supervisi pasca observasi. Jadi sebagaimana sebelumnya kita sudah bisa bincang tentang pra observasi, apa yang akan Ibu lakukan. Nah sekarang kita akan berbincang lagi nih Bu tentang apa yang telah Ibu lakukan dan bagaimana kelanjutannya. Jadi kita mulai ya Bu ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah melanjutkan pelajaran ini tadi? Ya. Menurut saya sudah berusaha memberikan pelajaran pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah saya buat dan sesuai dengan apa yang sudah saya siapkan dalam pembelajaran saya. Yang sudah direncanakan sebelumnya ya. Nah, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, menurut saya sudah sesuai Bu, walaupun ada beberapa kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Tetapi secara keseluruhan semua berjalan dengan Alhamdulillah ya Bu ya, kalau semuanya berjalan dengan lancar. Tentu selain ada kendala, tentunya akan ada hal-hal yang memuaskan. Dan kita ke kendala juga dulu ya. Menurut Ibu Irma, apa kendala yang Ibu Irma dapatkan dalam pembelajaran tadi? Ya. Kebetulan kan kemarin saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan yang dalam kegiatan pembelajaran itu berdiferensiasi yang seperti saya mengelompokkan anak-anak menurut yang ya. Ada anak-anak yang mengerjakan tugas belajar dengan video, gambar, dan buku. Terus pada saat mengerjakan tugas, kendalanya mereka yang aktif, yang sama-sama aktif ini semangat sih dalam mengerjakan tugas, cuman agak ribut, tapi itu tidak masalah ya. Kemudian saya bisa memaklumi hal tersebut. Kemudian kendala lain adalah anak-anak yang tidak aktif ini ya. Anak-anak yang tidak aktif yang saya kelompokkan dalam satu kelompok, mereka saling mengharapkan dalam mengerjakan tugas ya. Dalam satu kelompok misalnya ada 5 orang yang aktif hanya 2, yang 3 ini terlihat tidak aktif. Jadi mereka tetap berbaur dalam tahun. Dan kendala yang saya dapat juga adalah terbatasnya waktu. Jadi anak masih kurang dapat menyesuaikan waktu, memanage waktunya dalam mengerjakan tugas studi, kedodoran waktu, kehabisan waktu. Jadi ada 2 kendala yang kita hadapi. Dalam menghadapi kendala tersebut, apa yang telah Ibu lakukan? Jadi saya berencana untuk pembelajaran berikutnya, saya akan membagi kelompok kecil lagi nih. Misalkan harus lagi berbagi kelompok, jadi saya akan membagi kelompok kecil lagi. Jadi jumlah dalam satu kelompok tidak terlalu banyak. Jadi ada tanggung jawab pada diri anak-anak. Kalau misalkan hanya 3 atau 4 dalam satu kelompok terlalu banyak, saling mengharapkan dalam bagaimana. Jadi itu ya, beli makan bagi anak-anak. Anggotanya lebih sedikit lagi, karena kalau yang kemarin itu agak banyak, ada saling tidak mengharapkan, saling mengharapkan ya. Kemudian selain kendala yang Ibu dapatkan tadi, tentu ada hal yang memuaskan. Ya, betul sekali. Yang sudah Ibu dapatkan. Apa yang memuaskan menurut Ibu? Kalau untuk diri saya pribadi, Bu, saya sangat merasa puas karena anak-anak sangat antusias dalam belajar, terutama pada saat saya menayangkan video, mereka antusias sekali melihat video itu, terutama yang suka video ya Bu. Kemudian saya juga memberikan kuis dalam bentuk video dan anak-anak sangat antusias untuk naik. Yang biasanya hanya diam, ini semangat untuk tampil di depan menjawab soal. Jadi intinya siswa murid-muridnya itu lebih interaktif ya, interaktif ya, betul ya. Kemudian dari pembelajaran tersebut, apakah Ibu Irma menganggap tujuan pembelajaran itu tercapai?
Ya, secara keseluruhan pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya, yakni siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah, kemudian menyebutkan bagian-bagian peredaran darah. Saya kira sudah tercapai ya pada saat dilaksanakan. Walaupun ada kendala, tapi bisa diberikan solusi, kita dapatkan solusi dari kendala tersebut. Karena yang menjadi kesulitan siswa apa yang menurut ibu dalam pembelajaran itu, menurut pengamatan ibu, siswa itu sulitnya di mana? Ya. Itu tadi Bu, sulitnya adalah penyesuaian dalam kelompok ya, karena terlalu banyak mungkin tidak bisa tenang dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua tadi masalah manajemen waktu. Jadi anak-anak masih belum mampu memanage waktunya dengan baik dalam mengerjakan tugas. Yang ketiduran waktunya dalam mengerjakan tugas. Jadi rencana kedepannya saya akan mengurangi jumlah soalnya. Karena kemarin kita terlalu banyak. Ya. Karena saya bersemangat sekali dalam mengajarkan materi tersebut, jadi saya akan mengurangi jumlah soal supaya keseluruhannya. Jadi Bu Irma sudah mampu mengidentifikasi kesulitan apa yang dialami siswa, kemudian kesulitan itu yang dialami oleh Bu Irma sudah bisa mengidentifikasi dan tujuan pembelajarannya tercapai ya Bu ya. Jadi Ibu Irma juga sudah mampu mengidentifikasi apa yang akan Ibu lakukan untuk perkembangan berikutnya. Secara umum, pembelajaran yang Ibu Irma lakukan ini sudah luar biasa Bu ya. Jadi mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.